Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kita akan sharing tentang salah satu materi tentang jaringan yaitu VLAN. Dan pada kesempatan kali ini, kalau kemarin kita sudah berhasil menyeting beberapa konfigurasi sederhana untuk VLAN dan settingan router. Kemudian hari ini kita akan mencoba membuat settingan yaitu voice VLAN. Jadi kalau tentunya settingannya berbeda dengan yang paket data atau data biasa dengan data internet biasa dan voice untuk kategori pengiriman data yang berupa video. Nah, biasanya ini misalnya voice audio ya. Jadi nanti ini akan kita lakukan adalah setting mencoba membuat konfigurasi jaringan sederhana, yaitu kita simulasikan dulu menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana nanti antar telepon kita harus, jadi telepon 1, telepon 2, telepon 3 itu terkoneksi ditambah dengan switch dan router. Oke, bagaimana video untuk konfigurasi voice VLAN? Kita langsung saja simak videonya. Kita langsung lakukan saja praktikum di berarti kalau di untuk materi ini kita di latihan praktikum 4. Oke, kita langsung saja mulai videonya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk mulai. Kita buka dulu pakai Cisco Packet Tracer-nya. So teman-teman pastikan sudah punya akun netachat.com, netacat.com, dan agar nanti untuk Cisco Packet Tracer-nya secara otomatis teman-teman bisa lakukan login ya. Dan kebetulan untuk hari ini saya sudah melakukan login. Oke, kita langsung saja mulai dari konfigurasinya. Yang pertama kita buat untuk router dengan tipe 2811, dan tentunya ini support untuk voice VLAN. Kemudian teman-teman bisa tambahkan switch. Di sini kita pilih switch di router di sini ya teman-teman. Kemudian di switchnya di sini kita tambahkan untuk versinya adalah 2950 dengan 24 port. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat bisa seperti ini. Kita cek dulu ini untuk routernya. Kemudian nanti ini command line yang akan kita lakukan konfigurasi, dan di sini juga switchnya 24 port ya. Konfigurasi dan CLI ini akan kita lakukan. Next, langkah berikutnya adalah kita membuat untuk end usernya adalah di sini kita pilih end user atau end device. Kemudian kita pilih IP pun ya. Kita pilih IP pun, misalnya kita lakukan konfigurasi 3 IP pun 0, pon 1, dan kemudian saya tambahkan satu lagi. Oke, ini audio sederhana. Kemudian langkah yang berikutnya adalah tentunya kita menyambungkan dengan menggunakan kabel straight. Di sini saya menggunakan kabel straight dari router. Saya pasang di fase Ethernet 00, kemudian di sini di fase Ethernet 01. Oke. Kemudian di sini saya pasang straight dari fase Ethernet 02 ke switch. Lagi kita pasang lagi menggunakan straight ke switch. Ke teman-teman bisa lakukan langkah yang ini, kita ulang ya, dari straight dari dari switch ke pasang Ethernet 04 ke IP pun 2. Kita pasang di switch. Oke. Setelah tertancap di switch, teman-teman bisa perhatikan ini orange, ini merah karena ini teleponnya belum dinyalakan. Jadi kita perlu menyalakan untuk teleponnya, yaitu di sini klik, kemudian di sini ada adaptor, kita colokkan dulu. Jadi kita simulasikan kita colokkan kabelnya ke listrik. Oke. Kemudian maka di sini berwarna hijau. Lakukan langkah yang sama di IP pun 1 dan IP pun 2. Di sini kita lihat. Iya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita nyalakan untuk IP pun yang ketiga. Di sini kita nyalakan. Klik. Oke. Oke, pastikan teman-teman sudah nyala semua, dan di sini memang di sini menunggu koneksi. Namun perlu diperhatikan kita juga perlu melakukan setting pada switch. Baiklah, teman-teman, kita akan melakukan setting pada switch. Nah, ini sudah hijau, tapi nanti bisa kita cek dulu ya apakah ini
nanti cara mengeceknya adalah di model GUI grafik ya. Nah di sini kita belum mendapatkan konfigurasi VLAN-nya, belum ada sama sekali. So kita lakukan dulu. Baiklah, kita langsung saja klik pada switch-nya, kemudian ketik di sini ada physical, kemudian ada config dan CLI. Kita pilih pada CLI, kemudian kita di sini kita enter saja dengan mode switch, kemudian kita ketikkan enable. Ya, enter. Setelah ketikkan enable, enter, kemudian kita bisa menggunakan configure terminal, enter. Ya, maka di sini sudah berganti dan kalau tadi bertanda switch tanda crash atau hashtag, di sini kemudian sudah berganti switch config. Langkah berikutnya adalah kita akan mengetikkan dengan interface, kemudian ada R spasi FA garing switch yang terpasang yaitu 01, jadi strip 24. Jadi kita bisa mengetikkan yang tadi terpasang dengan router adalah 01 dengan range 24 ya, dengan 24 ports. Ya, oke. Maka di sini sudah berganti dengan switch config if range. Nah, tentunya kita kan segera menambahkan dengan ketikan switch, kemudian kita ketikkan voice VLAN voice VLAN 1. Ya, oke. Kemudian kita ketikkan exit. Oke. Kemudian saya exit lagi. Switch, kemudian saya ketikkan white. Oke. Oke, kemudian saya close untuk settingan di switch-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menyeting router. Kita akan melakukan settingan router yang di sini lumayan berbeda dengan settingan-settingan sebelumnya. Kita klik router, kita pilih CLI, kemudian kita ketikkan no, kita enter. Nah di sini akan ada router, kemudian kita ketikkan enable atau IN bisa juga. Kemudian ada configure terminal, kita bisa singkat conf spasi T. Sudah masuk ke konfigurasi terminal, kemudian kita ketikkan IP di DHCP pool, kemudian voice ya. Oke, IP DHCP full voice, kita enter. Ya. Kemudian kita ketikkan network, kita ketikkan IP 192.168.1.0, kemudian spasi subnet masknya adalah 255.255.255.0, 3 kali kita ketikkan, kemudian kita enter. Kemudian kita tambahkan settingan berikutnya yaitu default router, default strip router. Kemudian kita ketikkan IP-nya yaitu IP yang kita inginkan untuk routernya adalah 11. Nah, kalau sudah kemudian kita tambahkan option, kemudian 150, kemudian kita ketikkan IP spasi 192.168.1.1, enter. Kemudian kita exit dari DHCP config. Kemudian nah di sini kita tambahkan IP, kemudian ketikkan DHCP, kemudian exclude, di sini ada exclude address, kemudian kita ketikkan 192.168.1.1, enter. Kemudian kita pasang tadi yang kita gunakan atau yang kita pasang adalah fast Ethernet 00. Di sini teman-teman kita lihat. Jadi kita juga pastikan di interface fast Ethernet 0 garing 0. INT FA.0 garing 0 ya, bukan O ya, 0 garing 0. Kita enter. Kemudian kita ketikkan IP address, add itu sama dengan IP address dengan kita singkat ke IP add 192.168.1.1. Jadi
IP routernya adalah 192.168.1.1. Kemudian kita ketikkan subnet masknya 255.255.255.0. Ini jangan salah teman-teman, kalau salah tentunya nanti tidak connect. Oke. Kemudian kita sudah menyelesaikan konfigurasi untuk IP-nya, IP routernya, tapi belum menuju ke voice VLAN-nya, tapi baru IP-nya. Kemudian kita lakukan no shutdown untuk routernya. Teman-teman sudah lihat bedanya, yaitu di sini sudah ada hijau dan di sini masih menunggu. So kita enter lagi. Nah, oke, langkah berikutnya adalah kita baru akan menyeting di bagian telepon servisnya. Itu ketik teleponi, bukan telepon tapi teleponi, strip service. Kita enter. Maka di sini sudah berubah router config teleponinya. Ya, oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menambahkan untuk maksimal strip EPON. Maksimal strip EPON-nya adalah spasi 3 karena kita memasang 3 IP pun. IP pun kita di sini kita ketikkan 3. Jadi tergantung dari settingan teman-teman. Kemudian ada maksimal definition number DN 3. Oke. Kita enter. Nah, kemudian IP source untuk mengambil dari address IP source address atau mengambil IP routernya, settingan routernya dari 198.1.1, kita gunakan port 2000. Kemudian kita ketikkan enter. Misalnya auto, kita coba tambahkan settingan auto assign 426, kemudian auto assign 323, auto assign 123. Oke. Kemudian jadi ketika kita sudah melakukan auto assign 426 enter, terus auto assign 323 enter, seperti itu ya teman-teman. Oke, langkah berikutnya adalah kita coba definisikan number untuk telepon yang pertama, iPhone. Sudah ya. Oke. iPhone, saya ketikkan iPhone, kemudian spasi DN1, DN spasi 1, enter. Oke, link down interface iPhone DN1 division state to up. Jadi kita bisa menyeting. Kemudian kita ketikkan nomor teleponnya adalah nomor teleponnya adalah 3 angka, karena tadi kita mengetikkan maksimal DN definition numbernya adalah 3, maka ketika ketikkan 1, misal nomor telepon pertama adalah 123 gitu ya. Oke. Kemudian tentunya nanti setelah ini kita akan menunggu sampai dengan muncul terregister ya. Oke, sudah muncul terregister. Jadi lihat phone have registered, kemudian kita ketikkan iPhone division number DN2. Jadi kita akan mendefinisikan nomor telepon yang kedua. Cek, kemudian kita ketikkan misal nomor telepon yang kedua, tadi nomornya 123, kemudian ini nomornya adalah 234. Kita ketikkan ulang nomor misal 234 gitu ya. Oke, sampai terregister, sampai menunggu settingannya terregister ya. Oke, sudah terregister untuk nomor telepon yang kedua. Kemudian kita setting nomor telepon yang ketiga, yaitu iPhone strip DN definition number yang ketiga. Jadi kita sedang melakukan setting nomor telepon yang kemudian saya ketikkan coba nomornya yang paling gampang aja ya, misal 333. Nah nih, kemudian kita enter, kita menunggu terregister. Oke,
Oke, kalau sudah terregister semua teman-teman, ini sudah hash register dan hash register tiganya sudah terregister, kemudian kita enter, kemudian kita exit ya. Oke, terakhir router, kemudian kita ketikkan write untuk menyimpan konfigurasi ini. Oke, so kemudian kita close. Dan teman-teman di sini routingnya tadi sudah begitu kita saya klik begitu kita setting router IP, memang ini sudah terkoneksi ya, tapi tinggal kita akan mencoba mengetes telepon dari ini. Oke, kita cara mengetesnya adalah seperti ini, kita klik saja. Kemudian di sini kan ada basic config GUI, kita pilih GUI. Di sini kemudian saya klik untuk telepon yang kedua, ini telepon satu ya, ini telepon yang kedua. Tadi saya sudah, nah ini telepon yang pertama atau telepon 0 dengan angka. Oke, saya coba. Kemudian di sini, oke, saya pilih GUI. Oke, saya coba cek dulu GUI. Oke, oh ini 23, ini iPhone 2, telepon 2, kemudian ini telepon 1. Saya geser di sini. Kemudian saya pilih ini. Oke. Oke, di sini nomor teleponnya adalah iya, oke. Oh, tidak cukup ya ini ya. Oke deh, saya coba dua telepon dulu dah. Saya akan coba lakukan tes iPhone 0 menuju iPhone 2, IP phone 2, iPhone sampean. IP phone 0 menuju iPhone. Nah, lihat. Di sini nomor teleponnya adalah 333, kemudian di sini adalah 234. Oke, kita akan mengecall di sini, lakukan calling telepon di nomor 234. Kita ketikkan 234, kemudian kita telepon. Maka telepon sudah berbunyi. Untuk mengangkatnya kita tinggal untuk mengangkatnya kita tinggal angkat gitu. Ya. Kemudian di sini terstatus connected. Artinya ini adalah IP phone 0 sudah terkoneksi dengan IP phone yang kedua. Jadi kita sudah berhasil melakukan panggilan. Untuk menutup telepon kita tinggal close pada gagang telepon, maka akan terputus. Begitu juga sebaliknya, kita misal tadi kan 234 di sini, kita mau nge-call di sini yaitu 333 nomor telepon. 123 kita klikkan. Otomatis terkoneksi, kita angkat, kemudian kita matikan. Oke, kita akan mengetes untuk telepon 01 ya. Jadi IP phone 01 kita akan mencoba ngetes. Di sini nomornya adalah 123, di sini nomornya 234. Kita ketikkan 123 di sini, kita telepon. Sudah terkoneksi. Kita angkat, kita tutup. Kemudian kita calling ke 234. Ya, oke. Otomatis terkoneksi. So, baiklah teman-teman, itu tadi cara kita melakukan voice VLAN untuk melakukan settingan dengan satu router, satu switch, dan 3 IP phone. Dan mudah-mudahan ini bisa kita jadikan untuk belajar bersama-sama. Oke, terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi settingan voice VLAN yang sudah kita lakukan dan berhasil mengkoneksikan. Teman-teman tentunya bisa mencoba sendiri. Coba dilakukan, dan settingannya tentunya di skripnya akan saya sampaikan nanti tentunya. Atau teman-teman jika merasa video ini terlalu cepat, silahkan di pause atau diulang lagi untuk proses mencoba konfigurasi tadi. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Tentunya semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kita ketemu lagi di video-video tutorial berikutnya. Oke, jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kau murid budiman. See you and dak dak.